Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ES5D akan mempresentasikan tentang penyimpangan asumsi model klasik multikolinearitas dalam matkul ekonometrika yang diampu oleh Dr. Rohmat Subagio, SEMEI. Dengan anggota kelompok 7 yaitu Putri Zuhana Indari dengan NIM belakang 2142, Putri Yani Agustina dengan NIM belakang 2143, dan Foni Wulandari dengan NIM belakang 2168. Materi yang akan dibahas yang pertama konsep multikolinearitas dalam persamaan regresi, yang kedua cara pendeteksian dan metode penyelesaian masalah, yang ketiga contoh soal persamaan regresi yang mempunyai masalah multikolinearitas dan data analisis yang akan dianalisis menggunakan bantuan media komputer. Materi yang pertama, konsep multikolinearitas dalam persamaan regresi. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Jika antar variabel independen XS terjadi multikolinearitas sempurna, maka koefisien regresi variabel X tidak dapat ditentukan dan nilai standar error menjadi tak terhingga. Jika multikolinearitas antar variabel XS tidak sempurna tetapi tinggi, maka koefisien regresi X dapat ditentukan tetapi memiliki nilai standar error tinggi, yang berarti nilai koefisien regresi tidak dapat diestimasi dengan tepat. Penyebab multikolinearitas yang pertama, metode pengumpulan data yang digunakan. Yang kedua, adanya constraint pada model atau populasi yang dijadikan sampel. Yang ketiga, model spesifikasi, misalkan dengan menambahkan variabel polinomial dalam model regresi ketika range variabel X kecil. Yang keempat, overdeterminate model, yang terjadi ketika model regresi memiliki jumlah variabel independen yang lebih besar daripada jumlah observasi. Selanjutnya, multikolinearitas yang tinggi antar variabel independen menimbulkan beberapa akibat seperti 1. Walaupun regresi OLS masih blue, tetapi estimasi OLS memberikan nilai varian dan kovarian yang tinggi, sulit memperoleh nilai estimasi yang tepat. 2. Oleh akibat nomor 1, nilai confidence interval cenderung makin lebar sehingga lebih mudah untuk tidak menolak H0. 3. Karena akibat nomor 1, nilai T-rasio 1 atau lebih koefisien cenderung tidak signifikan secara statistik. 4. Walaupun nilai T-rasio 1 atau lebih koefisien tidak signifikan, nilai R-square yang mengukur overall goodness of it sangat tinggi. 5. Nilai estimator OLS dan standar errornya sensitif terhadap perubahan kecil dalam data. Pembahasan yang kedua mengenai cara pendeteksian dan metode penyelesaian masalah. Adanya multikolinearitas atau korelasi yang tinggi antar variabel independen dapat dideteksi dengan beberapa cara, antara lain yang pertama, nilai R-square tinggi tetapi hanya sedikit nilai rasio yang signifikan. Jika nilai R-square tinggi di atas 0,80, maka uji F pada sebagian besar kasus akan menolak hipotesis yang menyatakan bahwa koefisien slope parsial secara simultan sama dengan 0. Tetapi uji T individual menunjukkan sangat sedikit koefisien slope parsial yang secara statistik berbeda dengan 0. Yang kedua, adanya pairwise correlation yang tinggi antar variabel independen. Jika pairwise atau zero order correlation antar dua variabel independen tinggi, katakan 0,80, maka multikolinearitas merupakan masalah serius. Hal ini dapat dideteksi dengan melihat matrik korelasi antar variabel independen. Yang ketiga, melihat korelasi parsial. Pada regresi variabel X2, X3, dan X4 terhadap Y, jika nilai R-square 1.234 sangat tinggi, tetapi R kuadrat 12.34, R kuadrat 13.24, dan R kuadrat 14.23 relatif rendah nilainya,
maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2, X3, dan X4 saling berkorelasi tinggi dan salah satu dari variabel ini superfluous. Yang keempat, auxiliary regression. Multikolinearitas timbul karena satu atau lebih variabel independen berkorelasi secara linear dengan variabel independen lainnya. Salah satu cara untuk menentukan variabel X mana yang berhubungan dengan variabel X lainnya adalah dengan meregres setiap Xi terhadap variabel X sisanya dan menghitung R-square. Yang kelima, eigenvalues dan condition index. Pertama, kita hitung terlebih dahulu nilai eigenvalues. Dari nilai eigenvalues ini dapat diperoleh condition number K seperti di bawah ini. K sama dengan maksimum eigenvalues per minimum eigenvalues. Dan condition index dihitung seperti berikut. Ci sama dengan maksimum eigenvalues per minimum eigenvalues kuadrat sama dengan K kuadrat. Jika nilai K antara 100 dan 1000, maka terdapat multikolinearitas moderat sampai kuat. Jika K lebih besar dari 1000, terdapat multikolinearitas sangat kuat. Cara lain dengan melihat nilai Ci antara 10 dan 30 menunjukkan adanya multikolinearitas moderat sampai kuat. Dan Ci di atas 30 terdapat multikolinearitas sangat kuat. Dan langkah yang keenam, tolerance dan variance inflation factor atau VFV. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan lawannya, serta variance inflation factor atau VFV. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana, setiap variabel independen menjadi variabel dependen dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Kemudian, ada pun beberapa cara untuk mengatasi multikolinearitas, antara lain yang pertama, a priori informasi. Misalkan kita mempunyai model regresi seperti berikut. Y sama dengan alfa plus beta 1, X1i plus beta 2, X2i plus mu i, di mana Y sama dengan konsumsi, X1 income, dan X3 sama dengan kekayaan atau wealth. Seperti diketahui bahwa income dan wealth cenderung berkorelasi tinggi, tetapi berdasarkan a priori informasi kita percaya bahwa beta 2 sama dengan 0,10 beta 2, yaitu tingkat perubahan konsumsi terhadap wealth adalah 1/10 dibanding income. Dengan demikian kita dapat mengestimasi regresi menjadi Y sama dengan alpha plus beta 1 X1i plus 0,10 beta 2 X2i plus mu i. Y sama dengan alpha plus beta 1 X1 plus mu i, di mana Xi sama dengan X1i plus 0,1 X2i. Dengan mengetahui nilai beta 1, maka kita dapat mengestimasi beta 2 dari hubungan antara beta 1 dan beta 2. Yang kedua, menggabungkan antara data silang atau cross-section dan data runtut waktu atau time series. Gabungan data silang dan data runtut waktu disebut data pooling. Kita ingin meneliti permintaan mobil misalnya, dan kita punya data runtut waktu, jumlah mobil terjual, harga rata-rata mobil, dan pendapatan konsumen, dan persamaan regresinya adalah sebagai berikut. Ln YT sama dengan alpha plus beta 1, 1N, BT plus beta 2, 1N, IT plus mu T, di mana Y sama dengan jumlah mobil terjual, B sama dengan harga rata-rata mobil, dan I income konsumen, dan T sama dengan waktu.
Tujuan kita ingin mengestimasi elastisitas harga beta 1 dan elastisitas income beta 2. Pada data runtut waktu, ada kecenderungan harga dan income berkorelasi sangat kuat sehingga terjadi multikolinearitas. Jika kita punya data silang atau cross-section, sebagai misal data yang diperoleh lewat panel konsumen atau studi anggaran oleh pemerintah atau lembaga independen, maka kita dapat memperoleh estimasi elastisitas income beta 2 yang lebih reliable. Misalkan estimate income elasticity beta 2. Dengan menggunakan nilai estimasi ini, regresi runtut waktu dapat ditulis sebagai berikut. YT sama dengan alpha plus beta 1, 1N PT plus mu I, di mana Y sama dengan 1NY min beta 2, 1NI. Jadi Y menggambarkan nilai Y setelah membuang pengaruh income. Sekarang kita dapat mengestimasi elastisitas harga beta 1. Kemudian yang ketiga, keluarkan satu atau lebih variabel independen yang mempunyai korelasi tinggi dari model, regresi dan identifikasikan variabel independen lainnya untuk membantu prediksi. Yang keempat, transformasi variabel merupakan salah satu cara mengurangi hubungan linier di antara variabel independen. Transformasi dapat dilakukan dalam bentuk logaritma natural dan bentuk first difference atau delta. Yang kelima, gunakan model regresi dengan variabel independen yang mempunyai korelasi tinggi hanya semata-mata untuk prediksi, atau jangan mencoba untuk menginterpretasikan koefisien regresinya. Yang keenam, gunakan metode analisis yang lebih canggih seperti Bayesian regression atau dalam kasus khusus Rijke regression. Yang ketujuh, gunakan center data untuk analisis. Center data adalah data mentah dikurangi nilai mean-nya. Jadi seperti yang telah dijelaskan, jika tujuan analisis regresi adalah prediksi atau peramalan, maka multikolinearitas bukanlah masalah serius karena semakin tinggi nilai R-square, semakin baik prediksi. Akan tetapi, jika tujuan analisis regresi tidak hanya sekedar prediksi tetapi juga estimasi terhadap parameter, maka multikolinearitas menjadi masalah serius karena akan menghasilkan standar error yang besar sehingga estimasi parameter menjadi tidak akurat lagi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai contoh soal persamaan regresi yang mempunyai masalah multikolinearitas dan data analisis yang akan dianalisis menggunakan bantuan media komputer. Kriteria pengambilan keputusan menggunakan nilai toleransi. Jika nilai toleran lebih dari 0,1, maka variabel-variabel bebas yang akan diuji tidak memiliki gejala multikolinearitas. Jika nilai toleran kurang dari 0,1, maka variabel-variabel bebas yang akan diuji memiliki gejala multikolinearitas. Kriteria pengambilan keputusan menggunakan nilai VIF. Jika nilai VIF kurang dari 10, maka variabel-variabel bebas yang akan diuji tidak memiliki gejala multikolinearitas. Jika nilai VIF lebih dari 10, maka variabel-variabel bebas yang akan diuji memiliki gejala multikolinearitas. Berikut merupakan contoh dari pengaruh motivasi dan minat terhadap prestasi. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa data variabel motivasi dan minat diperoleh dari penyebaran kuesioner. Sementara itu, data variabel prestasi belajar diperoleh dari nilai ulangan. Adapun jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 12 orang siswa. Berikut merupakan hasil output dari SPSS yang mana berdasarkan tabel output koefisien pada bagian collinearity statistik
Diketahui nilai toleransi untuk variabel motivasi X1 dan minat X2 adalah 0,394 yang mana lebih besar dari 0,1. Sementara itu, untuk nilai VIF, variabel motivasi X1 dan minat X2 adalah 2,537 yang mana kurang dari 10. Maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi tersebut. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.